Media, berjumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik kabar buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Berbicara mengenai pendidikan, banyak orang yang mengaitkannya dengan sekolah dan identik dengan belajar ilmu pengetahuan. Jenisnya banyak, ada bahasa, matematika, fisika, dan sebagainya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak murid di sekolah tentunya mendapatkan banyak ilmu dan juga bisa menambah wawasan yang lebih luas lagi. Kita akui semua itu memang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi ketika kita diperhadapkan dengan kalimat pendidikan ilahi? Jadi ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan ilahi. Banyak orang yang beranggapan, berasumsi bahwa yang disebut dengan pendidikan ilahi itu selalu saja sifatnya mengerikan, sifatnya menghukum, ancaman yang keras, bahkan sampai pada kematian. Nah, banyak hal-hal yang seperti ini yang membuat kita sebagai umat Tuhan juga memiliki kesan yang kurang baik dengan istilah pendidikan ilahi ini. Tema perbincangan kita pada hari ini adalah pendidikan ilahi, Sobat Media. Menurut Amsal pasal 3 ayat 11-12 yang diambil dari buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal di Kala Pandemi. Sudah hadir bersama dengan kita semua Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro yang juga sekaligus penulis dari buku ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir kembali bersama dengan kami semua. Ya, ini langsung saja ya Pak ya. Menarik sekali. Ini soal pendidikan. Kalau disebut dengan pendidikan ilahi itu memang saya sendiri ketika membaca renungan ini kesannya kok ini ngeri ya. Nah, menurut Bapak gimana nih? Apalagi dari kitab Amsal ya, mengenai pendidikan ilahi ini. Iya, kalau kita baca Amsal 3 ayat 11 hingga 12, saya bacakan saja ya. Iya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi penulis Amsal sendiri mengaitkan pendidikan ilahi ini seperti orang tua kepada anaknya. Dan karena kita memang senang disebut anak Allah, sebetulnya aneh rasanya kalau kita merasa gak suka dengan didikan Allah, pendidikan ilahi. Lalu kita anak Allah. Kalau kita menolak didikan ilahi, maka pertanyaannya adalah kita anak siapa? Maka idenya adalah Allah melakukan itu karena dia sayang. Saya masih ingat ya, papi saya pernah bilang, El, kalau kami orang tua marah, itu karena kami sayang. Kau pilih mana? Pilih saya marah, atau saya diamkan saja kau berbuat salah begitu. Dan saya rasa dengan demikian ya, ini hal yang keniscayaan ya. Dan kalau kita menganggap ngeri, ya mungkin anggapan kita saja lah ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan dia melakukan karena dia sayang sama kita. Nah, ada enggak kegunaannya atau istilah manfaatnya ya kalau kita mengikuti didikan ilahi ini? Mungkin mirip-mirip dengan kalau kita mengikuti didikan orang tua kita, ya pasti ada kebaikannya gitu. Iya, setidaknya kita menolong orang tua kita untuk berfungsi sebagai orang tua. Iya. Saya orang tua, kalau saya menasihati anak saya, lalu anak saya mengabaikan saya merasa sedih ya, karena saya tidak mampu berfungsi sebagai orang tua. Dan akhirnya banyak orang tua merasa bersalah karena anaknya tidak mau dididik gitu ya. Masa ya kita pengen kita merasa bersalah gitu ya ketika kita menolak didikan dia. Dan pasti bermanfaat karena apa? Karena dia sayang sama kita. Kan kita kan tidak pernah tahu ya masa depan kayak gimana. Tapi Allah kan tahu segala sesuatu, sehingga lebih aman adalah ya menerima saja didikan Allah. Mungkin gitu, Mbak. Iya.
ini kan kalau misalnya ya bentuknya atau metode pendidikannya itu, kalau di sekolah kan jelas ya Pak, ada kurikulumnya gitu ya. Nah kalau menurut kitab Amsal ini didikan Allah atau didikan ilahi itu seperti apa sih bentuknya gitu? Kalau kita punya konsep bahwa Allah itu maha kuasa, maka tidak ada peristiwa apapun yang terjadi di luar izin Allah. Jadi pada hemat saya, pendidikan ilahi adalah segala peristiwa yang diizinkannya terjadi di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau belajar tuh dari peristiwa-peristiwa itu? Dan tentu ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Nah, jangan biarkan itu lewat, tapi mampukan kita untuk mengevaluasi ya setiap peristiwa itu dan belajar apa maksud Allah di balik semua peristiwa itu. Jadi metodenya adalah mari kita lihat saja apa yang terjadi sekarang ini misalnya. Atau kalau ketika kita bertemu dengan orang, kita bisa belajar banyak dari orang itu. Karena bukan tanpa maksud Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang itu. Jangan-jangan orang itu adalah guru bagi kita, dan dia melakukannya karena ya perintah Allah sendiri. Mungkin tanpa dia sadari. Bolehkah dikatakan bahwa kurikulumnya Allah itu ya kurikulum dalam kehidupan kita ini gitu ya? Iya, saya berani mengatakan begitu ya, semua peristiwa. Dan persoalannya adalah apakah manusia mau mengakui bahwa semua peristiwa itu adalah diizinkan Allah terjadi. Kan kadang-kadang ada orang berpikir Allah lepas tangan, atau Allah tak mampu turun tangan, atau Allah cuek gitu ya. Tapi kalau kita memahami bahwa Allah itu maha kuasa, tidak ada peristiwa apapun yang terjadi di luar izin Allah. Ya, menarik ini Pak. Jadi begini, kita ini sering loh, misalnya ada seseorang yang sedang kesusahan atau mendapatkan masalah, lalu kita katakan ya itu teguran dari Allah, didikan dari Allah gitu. Tetapi secara pribadi kita yang mengalami itu sering beranggapan itu tadi seperti yang Pak Yuel bilang, tidak menerima gitu loh, tidak menerima bahwa ini bagian dari didikan Allah, lebih ke menyalahkan diri sendiri atau Allah benci sama saya, Allah tidak peduli sama saya. Pertama bisa menyalahkan diri sendiri, kedua bisa menyalahkan Allah, kenapa Allah tidak turun tangan, kenapa Allah tidak campur tangan. Tapi mungkin kembali adalah konsepnya ya. Kalau konsepnya Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maka sebetulnya apapun peristiwa itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Toh kita belum selesai. Jadi orang yang tadi ditimpa kesusahan kan belum meninggal kan. Kalau sudah meninggal ya sudah selesai lah hidupnya. Tapi perjalanan masih panjang dan bisa saja luka yang pernah dialaminya itu suatu saat pasti akan sembuh. Yang pertama itu, yang kedua adalah ya pasti dia akan banyak belajar dari luka itu untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Kan manusia belajar dari kejadian-kejadian gitu ya. Supaya tidak terluka lagi. Supaya tidak terluka lagi, atau setidaknya kalau pakai istilah Nowen, yang terluka yang menyembuhkan ya. Jadi hanya orang yang terluka yang bisa menyembuhkan orang lain. Karena dia punya pengalaman terluka, punya pengalaman mengobati luka, dan dia mungkin ingin orang lain jangan sampai terluka sama seperti dia. Atau ketika orang lain terluka, bagaimana dia bisa menolong orang lain memulihkan luka itu. Intinya jangan pelihara luka itu. Aneh. Memelihara luka, memelihara kepedihan hati itu aneh. Mungkin ada semacam ya kita sebagai orang beriman gitu ya, apa yang perlu kita lakukan nih dalam rangka kita artinya menjalani hidup tetapi sesuai dengan didikan ilahi gitu. Seperti apa sih Pak? Ini kan masih mungkin sobat media masih meraba-raba. Iya. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan adalah melihat, mendengarkan, merenungkan semua peristiwa yang terjadi ya. Jadi kalau kawan-kawan Katolik punya istilah pemeriksaan batin ya, di malam hari mungkin kita belum meriksa batin kita, apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang bisa kita pelajari hari ini. Dan dengan begitu
kita jadi lebih lebih merasakan bahwa Allah campur tangan gitu ya. Karena kalau kita cuek dengan semua hal yang terjadi pada hari ini, kemungkinan besar kita jadi nggak yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Dan ketika sudah terjadi ya sudah terjadi. Mari kita move on. Mari kita maju ke depan saja. Toh Allah ada di sana gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan memeriksa hati itu, Pak, barangkali banyak juga dari sobat media yang punya pengalaman traumatik, misalnya dengan orang tua yang mendidiknya dengan keras, kemudian dengan melihat kekerasan dalam rumah tangga yang melihat bapak ibunya, katakanlah dengan alih-alih bahwa ini soal pendidikan pendidikan dalam keluarga, tapi justru menimbulkan trauma. Nah, apakah ini juga berpengaruh nih, Pak, ketika seseorang, apalagi anak-anak ya, melihat atau mengalami pendidikan dari orang tuanya itu dengan keras, terus dia juga beranggapan bahwa didikan Allah itu juga seperti itu gitu. Ya itu yang dikatakan Romo Mangun ya dalam bukunya menumbuhkan sikap religiositas pada anak gitu ya. Jadi sebetulnya citra anak tentang Allah itu adalah cerminan dari citra anak tentang bapaknya. Jadi ketika bapaknya itu keras, maka dalam benaknya Allah itu pasti keras. Kalau bapaknya seperti hakim, maka sikap bapak seperti hakim, maka Allah itu seperti hakim yang hobinya menghukum. Kalau seperti polisi, maka citra Allah itu ada seperti polisi. Jadi penting bagi orang tua untuk menampilkan citra Allah bagi anak-anaknya. Tidak gampang. Orang tua juga perlu belajar, dan memang tidak ada sekolah orang tua. Tidak ada sekolah orang tua. Sekolah orang tua adalah ketika dia punya anak, begitu ya. Jadi orang tua perlu belajar, anak pun perlu belajar. Jadi ketika biasanya korban itu akan menjadi pelaku di masa depan, gitu kan. Jadi cara memutus rantai itu adalah menolong anak untuk memahami bahwa ya orang tua punya kelemahan, dan menolong anak untuk mengampuni, dan akhirnya dia bisa dibebaskan dari semuanya itu. Tadi istilahnya Nowen, yang terluka yang menyembuhkan begitu. Jadi para orang tua juga perlu mengingat ya bahwa keseharian mereka dalam mendidik anak-anak itu juga nanti ke depannya ikut berperan dalam menumbuhkan konsep si anak tentang Allah juga. Tentang Allah juga, dan akhirnya anak akan memperlakukan anaknya lagi seperti bagaimana orang tua yang memperlakukan dirinya kan. Dan itu berbahaya sebetulnya, karena pada akhirnya rantai kekerasan itu terus berlanjut kan. Oleh karena itu saya rasa orang tua perlu belajar juga minta maaf. Jadi, dan saya rasa itu pembelajaran bagus bagi anak ketika orang tuanya ternyata mau minta maaf gitu kan. Anak jadi bisa belajar bahwa kan hanya orang yang minta maaf yang bisa diampuni gitu ya. Jadi kita hanya mungkin mengampuni orang yang bisa minta maaf, dan menyembuhkan lukanya mungkin lebih gampang ya ketimbang seorang tua yang merasa benar gitu ya. Ini sangat mendalam sekali ya diskusi mengenai pendidikan. Karena asal ini emang lebih enak didiskusikan ketimbang dihafal gitu kan. Nah, berkaitan dengan ini Pak, pendidikan ilahi dan juga berkaitan dengan visi dan misinya Tangan Terbuka Media ini soal membaharui, mencerdaskan, menggerakkan ini, apakah pendidikan, khususnya pendidikan ilahi yang kita bahas ini bagian dari pelayan yang mana? Apakah cuma soal mencerdaskan? Sebenarnya kan visi kita adalah menjadi lembaga yang membarukan, mencerdaskan, menggerakkan. Idenya sederhana, membarukan itu membarukan hati, mencerdaskan itu mencerdaskan pikiran, dan menggerakkan tubuh ya. Nah, kalau bicara apakah pendidikan itu hanya bicara soal mencerdaskan, kita sama-sama tahu nggak ada gunanya menampilkan orang pintar gitu ya ketika tanpa hati. Jadi sebetulnya pendidikan mencerdaskan pikiran itu baik, itu juga pendidikan. Tapi yang membarukan itu juga baik, karena membarukan hati juga pendidikan ilahi. Tapi yang menarik juga adalah menggerakkan. Jadi sebetulnya menggerakkan itu dalam konsep Tangan Terbuka adalah
bisa menolong orang untuk berlatih menulis, atau bisa menolong orang untuk ikut terlibat dalam dalam donasi buku. Nah, sebetulnya di sini saya semakin belajar ya, ketika kita beli buku buat diri sendiri, paling yang bahagia dua, orang yang beli dan penerbit. Tapi ketika kita berbagi buku, yang bahagia banyak. Yang berbagi bahagia, yang dibagi bahagia, yang menyalurkan bahagia, penerbit bahagia, dan pasti Tuhan bahagia. Dan di situ ketika kita evaluasi ya, oh ternyata ini juga pendidikan. Dan sebetulnya kan pendidikan yang baik itu kan tidak hanya berhenti pada membarukan hati, mencerdaskan pikiran, tapi apakah orang mau melakukan sesuatu. Dan itu juga dilakukan oleh Tangan Terbuka Media, mengajak orang untuk tangannya terbuka, begitu ya. Tangannya terbuka artinya melakukan sesuatu, dan tangan terbuka dimulai dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Mungkin begitu. Jadi sangat universal ya, sebutannya holistik gitu. Pendidikan ilahi itu mencakup keseluruhannya ya. Jadi dari hati yang dibarukan, kemudian pikiran yang dibarukan, dicerdaskan, dan kemudian membagikan melalui tangan yang digerakkan itu tadi. Luar biasa gitu. Pak Yoel, dari semua yang kita perbincangkan dari awal, apa yang bisa disampaikan? Mungkin ada pesan kepada Sobat Media berkaitan dengan topik kita. Ya, Sobat Media yang dikasihi Tuhan, hal yang paling penting adalah marilah kita terus mengingatkan diri bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada suatu peristiwa apapun yang terjadi di luar izinnya. Dan yang kedua, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa Allah adalah Bapa kita, bahwa Allah adalah orang tua kita. Kalau Dia melakukan tindakan, peristiwa yang menyakitkan hati kita, percayalah bahwa itu karena Dia sayang kita. Atau kalau itu yang menyenangkan kita, maka sebetulnya menjadi pertanyaan, dievaluasi, apakah gara-gara peristiwa itu kita menjadi sombong atau semakin memuliakan Allah. Dan akhirnya ketika kita sadar kita sombong, ya sudahlah, kita dididik lagi untuk memuliakan Allah. Intinya adalah mari terus belajar dari hari-hari, belajar dari peristiwa, belajar dari orang lain, belajar dari setiap hal yang diizinkan Allah terjadi atas diri kita. Dan jangan bosan-bosan untuk menerima teguran dan juga didikan dari Allah. Iya, terima kasih Pak Yoel untuk perbincangan diskusi kita pada siang hari ini, sangat memberkati bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada Sobat Media yang sudah melihat, menyaksikan tayangan ini. Kiranya topik yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi berkat bagi Sobat Media sekalian. Bagi Sobat Media yang tertarik ingin membaca atau memiliki buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi yang seperti ini, bisa menghubungi di Tangan Terbuka Media melalui nomor WhatsApp 0821 2312 2049. Selamat berjumpa kembali di tema-tema berikutnya yang lebih menarik. Saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Tuhan Yesus memberkati.